Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah di pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi baru seperti itu. Melanjutkan yang kemarin kita telah membahas tentang at-tafsir bil ma'thur dari sisi pengertiannya dan lain sebagainya. Maka dari itu sekarang kita akan masuk ke dalam hukum dari tafsir bil ma'thur itu sendiri. Nah, untuk tugas kemarin perihal membaca dan mengartikan seputar al-ikhtilafu fihi atau ikhtilaf dalam tafsir bil ma'thur beserta at-tajannubul isra'iliyat tentang hendaknya seseorang mufassir itu menjauhi perkara-perkara Israiliyat, harap dikerjakan karena ini sangat penting sekali. Untuk itu saya akan melanjutkan ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukmut tafsir bil ma'thur. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir bil ma'thur huwallazi yajibu ittiba'uhu wal akhdhu bihi li'annahu tariqul ma'rifah as-sahihah. Tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang wajib diikuti, seperti itu. Wajib diikuti oleh kita tentunya. Wal akhdhu bihi, dan kita harus mengambil penafsiran dengan metode ini. Li'annahu karena penafsiran dengan metode ini Thoriqul ma'rifah as-sahihah adalah jalan menuju pengetahuan yang benar, seperti itu. Wa huwa aminus sabil li hifdzi minaz zulali waz-zaighi. Nah, dan ini adalah jalan yang paling aman, yang paling baik untuk menjaga Al-Qur'an, kitabillah, dari az-zulal, dari kekeliruan, waz-zaigh, dan dari kesesatan, seperti itu. Untuk menjaga Al-Qur'an dari kekeliruan dan kesesatan, maka kita harus menempuhnya dengan jalur yang paling aman dan paling baik, yaitu menggunakan metode penafsiran bil ma'thur, seperti itu. Wa qad rawa an Ibnu Abbas annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Penafsiran itu ada biasanya ada penafsiran ini ada 4 wajah, ada 4 bentuk. Wajhun ta'rifuhul arab min kalamiha. Bentuk yang pertama adalah penafsiran yang dapat diketahui oleh orang Arab min kalamiha, karena itu sesuai dengan kalam, dengan kalam-kalamnya, dengan perkataan-perkataannya, dengan bahasanya, seperti itu. Maksudnya sesuai dengan bahasanya. Kemudian penafsiran yang kedua adalah at-tafsiru la ya'dharu ahad bijahalatiha. Nah, dan yang kedua adalah penafsiran yang tidak ada uzur kepada seseorang untuk tidak mengetahuinya. Maksudnya adalah ya pasti penafsiran yang pasti diketahui oleh semua orang, seperti itu. Dan yang ketiga ada at-tafsiru ya'lamuhul ulama, penafsiran yang hanya diketahui oleh ahli-ahli ilmu. Yang keempat at-tafsiru la ya'lamuhu ahad illallah, penafsiran yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falladzi ta'rifuhul arab, dan kita membahas yang pertama, yaitu
at-tafsir ta'rifuhul Arab, penafsiran yang diketahui oleh orang Arab, maksudnya adalah huwallazi yurja'u fihi ila lisanihim bibayanil lughah. Maksudnya adalah penafsiran yang merujuk kepada lisan-lisan mereka tentang penjelasan bahasa. Nah, maksudnya adalah karena mereka berbahasa Arab dan Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, sehingga mereka bisa mengerti seperti itu, mengerti tentang maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, walladzi la ya'dzaru ahad bijahlihi, maksudnya adalah huwa ma yatabadaru fahmu ma'nahu ilal ahzani minan nususi al-mutadamminah syara'iul ahkam wa dalailut tauhid wala labsa fiha. Maksudnya adalah ma yatabadara, apa-apa atau penafsiran yang langsung, fahmu maknahu ilal ahzan, dapat dipahami maknanya di ahzan atau di pikiran-pikiran seseorang, minan nususi, dari suatu nas, al-mutadamminah syara'iul ahkam, yang mengandung suatu hukum syar'i, wadala ilu tauhid, dan dalil-dalil tentang tauhid, walalabsa fiha, tanpa ada kekeliruan di dalamnya. Nah, maksudnya adalah penafsiran yang bisa kita artikan penafsiran yang mudah dimengerti. Sampai-sampai hal ini, penafsiran ini tidak mungkin tidak ada yang tidak paham. Nah, fakullu mri'in yudriku makna tauhid min qouli ta'ala. Setiap orang pasti mengetahui makna tauhid dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Muhammad al-ayah 19, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, bahwasanya ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang membaca ini akan tahu bahwasanya maksud dari firman Allah ini menjelaskan tentang makna ketauhidan, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Wa in lam ya'lam anna hadhil ibarah waradat bi tariqatin nafyi wal istitsna'i fahiya dalah 'alal hasar. Walaupun orang-orang tidak tahu metode atau ibarah ini, waradat, diturunkan, bitori kotin nafyi, menggunakan dapat diketahui menggunakan cara an-nafyu wal istisna, menggunakan metode an-nafyu wal istisna, wa huwa adalah alal hasor, yang menunjukkan bahwasanya sesuatu ini adalah terbatas, pembatasan, la ilaha illallah, seperti itu. Walaupun orang-orang tidak mengetahui tentang metode ini, tetapi dengan membacanya saja mereka akan tahu maksud dari firman Allah ini adalah menunjukkan makna ketauhidan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wa amma ma la ya'lamuhu illallah, penafsiran-penafsiran yang tidak diketahui kecuali Allah, fahuwal mughibat, yaitu penafsiran-penafsiran yang berkisar pada hal-hal ghaib, kahakikoti qiyamus sa'ah, dari hakikat terjadinya atau kapan terjadinya as-sa'ah, terjadinya hari kiamat. Wa haqiqatur ruh, dan hakikat ruh itu. Apa itu ruh dan bagaimana itu ruh? Nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa amma ma ya'lamuhu al-ulama, dan apa penafsiran-penafsiran yang hanya diketahui oleh
ulama, yaitu fahuwallazi yurja'u ila ijtihadihim, yaitu penafsiran-penafsiran yang merujuk kepada ijtihad-ijtihad mereka, hal-hal yang dikeluarkan dari lisan-lisan mereka. Tentunya al-mu'tamad ala syawahid wad dalail dunal mujarradir ra'yi. Nah, tentunya al-mu'tamad yang bersandar ala syawahid, terhadap bukti-bukti, wadalail dan dalil-dalil, duna mujarradir ra'yi, bukan pendapat-pendapat yang hanya dikeluarkan sesuai dengan pikiran dirinya sendiri saja, seperti itu. Tapi ketika dikatakan penafsiran dengan metode ini adalah penafsiran yang sesuai dengan ilmunya. Sesuai dengan ilmunya yang merujuk kepada dalil dan bukti-bukti, seperti itu. Tentunya dalil-dalil yang muttafaq, dalil-dalil yang telah disepakati, seperti itu. Al-Quran, Sunnah, seperti itu. Min bayanil mujmal, contohnya seperti penjelasan hal-hal yang global. Kemudian wa takhsisul am, menjelaskan kekhususan sesuatu yang umum. Au nahu dzalik, atau yang lain sebagainya. Wa qad dzakara Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari pernah berkata bahwasanya faqad tabayyana bi bayanillahi jalla dzikruhu, bahwasanya penjelasan tentang hal tadi sudah jelas berdasarkan penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala, anna mimma anzalallahu minal qur'ani ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma la yusilu ila ilmi ta'wiluhu illa bibayani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di antara apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mala yusilu ila ilmi ta'wiluhu illa bibayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat ayat-ayat yang tidak diketahui takwilnya kecuali dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika ta'wilu jami'u ma fihi, misalnya, maksudnya seperti itu. Misalnya min wujuhi amri. Seperti ayat-ayat yang mengandung tentang perintah, wajibuhu tentang wajib, nadab atau sunnah, wa irsyad atau itu bimbingan tentang sesuatu, wa sunufun nahyihi tentang larangan-larangan Allah, kemudian wa dhaifu huququhu wa hududuhu tentang masalah-masalah hak dan batasan-batasan, wa mabalighul faraid dan batas-batas kewajiban seorang, wa maqadirul lazim ba'da khalqihi li ba'din, kadar-kadar ketentuan seorang makhluk terhadap yang lainnya. Maksudnya kadar kadar perlakuan seorang makhluk terhadap makhluk lainnya itu harus seperti apa. Kemudian wama asbaha dzalika min ahkamil ayah allati lam yudrikuhu ilmuha illa bibayani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan persoalan semacam itu yang berkaitan dengan hukum-hukum dari ayat yang belum diketahui ilmunya kecuali dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa hadza wajhun la yajuzu li ahadin al-qaul fihi. Dan hal-hal yang tadi disebutkan di atas itu adalah perkara-perkara yang tidak boleh untuk seseorang al-qaul fihi, yang berkata menurut dirinya sendiri.
Nah, tidak boleh seperti itu. Illa kecuali harus dengan bibayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'wiluhu binasin minhu alaihi, yang telah jelas diucapkan di terhadap suatu nas seperti itu. Au bidilalatin qad nasobaha dalah ummatuhu ala ta'wiluhu. Nah, atau seseorang itu menggunakan dalil-dalil yang dapat dijadikan oleh umat untuk menafsirkan suatu ayat seperti itu. Nah, maka dari itu perkara-perkara yang di atas tidak boleh ditafsirkan sendiri. Nah, kemudian wa anna minhu ma la ya'lamu ta'wilahu illallahul wahidul qahhar. Nah, di sini kembali membahas tentang ta'wil, penafsiran-penafsiran yang hanya diketahui oleh Allah al-wahidul qahhar, yang maha esa dan maha perkasa. Dzalika ma fihi min khabarin minal khabari an ajal hadithah wa awqat atiyah. Nah, contohnya saja seperti berita-berita tentang terjadinya suatu perkara dan waktu-waktu yang akan datang. Nah, perkara-perkara yang akan datang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kawakti qiyamis sa'ah, seperti waktu terjadinya waktu terjadinya hari kiamat. Kemudian wanafhi fisur, ditiupnya sangkakala, nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa ibnu Maryam, Nabi Isa ibnu Maryam, wa ma asbaha dzalika, dan yang selain itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Al-A'raf ayat 187. Yang artinya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada siapapun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktu melainkan Dia. Hari kiamat itu amatlah berat di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepada kamu melainkan secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau betul-betul mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Al-A'raf ayat 187. Nah, di sini sudah menjadi dalil ataupun penguat bahwasanya hal-hal yang akan terjadi atau belum terjadi dan akan terjadi itu tidak akan diketahui oleh seorang makhluk. Nah, contohnya adalah hari kiamat yang tadi disebutkan. Waktunya hanya diketahui oleh Allah, di sana disebutkan. Kemudian selanjutnya, wa anna minhu ma ya'lamu ta'wilahu kullu dzi ilmin bilisanil ladzi nazala bihil Qur'an. Dan selain itu ada juga di antara kandungan-kandungan Al-Qur'an yang ma ya'lamu ta'wiluhu, yang diketahui
takwilnya. Oleh siapa? Kullu dzi ilmin bilisanil ladzi nazala bihil Qur'an. Dari setiap ahli ilmu yang memiliki dengan lisan yang sama seperti Al-Qur'an diturunkan. Maksudnya adalah bagi orang-orang yang pakar di dalam bahasa Arab lah, seperti itu. Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab. Wadzalika iqamatul i'rab. Nah, contohnya saja seperti keterangan-keterangan seputar i'rab. Nah, seputar i'rab Al-Qur'an. Wa ma'rifatul musammayat. Dan pengetahuan tentang penamaan-penamaan bi asma'iha al-lazimah, seperti nama-nama yang sudah pasti ghairul mushtaraku fiha, nama-nama yang pasti bukanlah nama-nama yang memiliki arti lebih dari satu, seperti itu. Bukan nama-nama yang musytarak. Wal maudu'at bisifatiha al-khassah duna ma siwaha. Dan perkara-perkara yang memiliki sifat khusus untuk perkara tersebut duna ma siwaha. Bukan untuk yang lainnya, seperti itu. Fa inna dzalika la yajhaluhu ahadu minhum. Dan la yajhal, maksudnya ini bahwasanya hal itu ya pasti diketahui oleh mereka, maksudnya gitu. Wadzalika kasami'u minhum law sami'a talian yatlu. Contohnya saja ketika mereka atau seorang dari mereka ahli ilmu atau pakar bahasa ini mendengar seseorang bertilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika orang-orang ini mendengar ayat ini, maka lam yajhal anna ma'nal ifsad huwa ma yanbaghi tarkuhu mimma huwa mudarrah. Nah, mereka ini tahu bahwasanya makna al-ifsad itu adalah ma yanbaghi tarkuhu mimma huwa mudarrah, yaitu adalah perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang harus ditinggalkan karena dia adalah mudarrah atau hal yang membahayakan. Wa annal islah, dan mereka juga tahu bahwasanya al-islah itu huwa ma yanbaghi fi'luhu. Dia adalah perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Mimma fa'alahu manfaat, karena orang-orang yang mengerjakannya akan mendapatkan manfaat darinya. Wa in jahilal ma'ani allati ja'alaha Allahu ifsadan wal ma'ani allati ja'alaha Allahu islahan. Walaupun mereka tidak mengetahui maksud yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala dari makna ifsad itu sendiri ataupun makna islah itu sendiri. Tanpa mereka mengetahui hal itu, tapi mereka tahu arti islah dan ifsad itu apa. Nah, sebagaimana tadi yang disebutkan, mayan bagi tarkuhu itu al-ifsad, wa mayan bagi fi'luhu itu islah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk terus memurojaah pelajaran ini. Semoga antum dan antunna bisa mendapatkan barokah dari apa-apa yang kita pelajari. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.